Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDI Padang, kita berjumpa lagi pada podcast pada sore hari ini dalam rangka Hari Stroke Internasional. Kita pada sore hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial. Yang pertama adalah Dr. Reno Bestari, spesialis saraf dari bagian neurorestorasi dan onkologi Rumah Sakit M. Jamil Padang, dan satu lagi dosen saya Dr. Rima Simayakti Mars, spesialis KLP sebagai caregiver sekarang. Jadi kita akan bincang-bincang santai, Bu, ya. Dok, mengenai bagaimana pemulihan stroke pada orang setelah kena serangan stroke, bagaimana apanya. Mungkin kita tanya dulu gimana, Dok, kalau orang stroke itu setelah stroke gimana itunya? Yang pertama, fase pertamanya dia. Ya. Terima kasih. Selamat sore, sahabat IDI Padang. Ya. Jadi pasien stroke setelah melewati fase akut, ya. Jadi pengobatan tidak berhenti sampai di situ saja. Yang lebih pentingnya adalah setelah kita melewati fase akut, bagaimana mengembalikan fungsi dari pasien stroke, ya. Mungkin tidak muluk-muluk pasien harus bisa kembali bekerja, mungkin tidak seperti itu, tapi kita mungkin memaksimalkan fungsinya bisa mandiri, mandiri dulu. Jadi bagaimana dia bisa mengurus diri sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, gitu, sehingga tidak tergantung pada caregiver misalnya, dan kerja caregiver pun tidak begitu berat, gitu ya, Dokter Adin. Jadi dalam neurorestorasi itu yang kita tujuan utama kita adalah itu, kemandirian pasien. Kemandirian pasien, ya. Dia bisa dia sendiri, ya. Iya, bisa dia sendiri. Kalau misalnya setelah mandiri sudah bisa mengurus diri sendiri, mungkin baru kita masuk ke tahap berikutnya untuk mengembalikannya ke fungsi sosialnya, ya. Jadi bisa berinteraksi lagi, masuk ke dunia kerja kembali, mungkin dengan keterbatasannya atau dengan sekuelnya, ya, setelah stroke itu. Ya, jadi setelah dalam neurorestorasi memang ada beberapa. Jadi mulai dari fisioterapi itu masuk, ya, rehabilitasi itu masuk dalam neurorestorasi, atau modulasi, ya. Modulasi mungkin bisa dengan alat-alat, ya, ada dengan TMS, ada TDCS namanya, dengan bantuan alat dengan stimulasi listrik yang kecil, gitu, yang seperti itu, Dokter Adit. Lalu bisa juga mungkin dengan stem cell yang mungkin yang lebih baru sekarang masih berkembang, ya, dalam penelitian dan pengembangannya, begitu, Dokter Adit. Kalau dari segi caregiver gimana, Bu? Ya. Pada awal-awal itu gimana, Bu? Ya, seperti umumnya, ya, caregiver lainnya, ya. Memang kalau kita lihat pasien-pasien stroke itu yang menjadi caregiver pertama tentu adalah pasangannya, ya. Apakah suami atau istrinya atau anaknya, keluarga, ya. Karena mereka lah yang paling dekat, yang bisa memahami, kemudian bisa berkomunikasi dengan dekat, ya. Jadi itulah yang kami alami. Memang pertama-tama itu sulit, ya. Karena apa? Karena apalagi jenisnya, misalkan, ya, stroke-nya itu kayak yang parah, ya, mengenai batang otak contohnya, itu betul-betul semua fungsi, ya, Dok, ya. Fungsi apa saja, fungsi dari mulai dia untuk makan, minum nggak bisa, kemudian yang parah tuh komunikasi, ya. Nah, mungkin Dokter Adit pernah juga merasakan, ya, komunikasi, ya, mungkin, ya. Jadi pertama tuh nggak ingat semua, ya, Dok, ya. Sama istri sendiri tidak, dia tahu itu istri tapi menyebutnya, ya, nggak tahu, ya, namanya, gitu. Gitu. Gangguan berbahasa, ya. Berbahasa, area brokanya kena. Nah, itulah yang fase paling sulit, Dok, ya. Berkomunikasi. Pada misalnya dia pengen makan, dia pengen ke kamar mandi. Nah, hal itu kan jadinya sering miskomunikasi, gitu loh. Pasien kesal, ya, Bu, ya. Dia maksudnya itu, caregivernya lain yang ditangkap, gitu. Nah, itu jadi dilemanya sebagai caregiver, gitu. Nah, itulah mungkin kita butuh orang yang paling terdekat, ya, untuk kita saling memahami. Karena kalau semua orang lain mungkin nggak bisa, ya, Dok, ya. Yang sabar juga, ya, Bu, mungkin. Iya, harus sabar. Ya.
Karena orang stroke ini kan stresnya tinggi tuh. Iya. Emosinya labil. Mood swing ya. Mood swing. Betul. Jadi setelah itu gimana gitu, Dok? Kalau udah fase awal kan udah selesai. Jadi gimana lagi sebaiknya? Iya. Jadi untuk tahap berikutnya memang sesuai dengan kondisi pasien masing-masing ya Dokter Adit. Jadi tidak pasien stroke itu kan stroke namanya, jadi gejalanya pasti macam-macam. Jarang pasien stroke itu dengan satu gejala kan Dokter Adit. Jadi pasti ada beberapa, misalnya ada kelemahan, mungkin ada ditambah mungkin gejalanya kesulitan berbicara, ya. Ada yang mengerti apa maksud orang, ada yang tidak, ada yang susah menyampaikan saja gitu ya. Jadi afasia motorik, sensorik ataupun global, mungkin yang paling susah adalah yang globalnya. Lalu yang kelemahan pun bermacam-macam, ada yang ringan, ada yang sampai plegi ya, yang tidak bisa sama sekali. Mungkin dan yang terakhir yang paling menghambat semua proses berikutnya adalah komplikasi lainnya yang sering itu adalah depresinya. Berarti pada awal-awal fase setelah akut itu butuh psikiater atau psikologi yang mendampingi juga. Iya, jadi memang banyak yang harus mendampingi. Jadi kita di awal-awal pun sudah mulai men-screening biasanya. Ini pasiennya ada gejala depresif atau tidak, karena kalau misalnya ada dan tidak ditangani, kita tidak care dengan kondisi pasien ini, ya dia tidak mau, misalnya latihan dia nggak mau, makan pasti turun nafsu makannya, jadi penurunan fungsi fisik juga gitu ya. Latihan dibawa keluar rumah pun pasti tidak mau gitu. Jadi kita harus lihatlah kondisi pasien ini. Kalau misalnya memang itu terjadi, berarti depresinya harus kita tangani dulu gitu, baru dia mulai mau berbaur ke sosialnya. Iya, dan sosialnya jangan ditarik dari lingkungan sosialnya, kan banyak juga pasien stroke setelah dia stroke dia langsung tidak ikut, mungkin dulu ikut ibu arisan, mungkin kalau ibu-ibu ya arisan aktif dulu, tapi setelah stroke dia malah mungkin keluarganya yang menarik atau dia sendiri gitu. Jadi emang harus sosialnya memang tetap harus semangat ya Dok. Intinya kan kembali ke pasiennya sendiri. Iya. Ya pokoknya per pasien itu berbeda ya, case by case gitu. Ojo dibanding-bandingke. Iya. Betul. Jadi beda-beda satu pasien dengan pasien yang lain. Iya, beda masalahnya ya, mulai dari fisiknya sampai ke neuropsikiatrinya, neurobehavior pun. Jadi kalau untuk kemandirian ini gimana Dok? Fisioterapinya kita lebih fokus kemana itu? Soalnya banyak nih rehabilitasi mediknya, komprehensif kan, ada OT, FT, ada ortosis, protesis macamnya. Iya, dan itu juga tergantung pasien kan. Mulai biasanya sih ada yang namanya teknik bobat ya. Jadi bobat itu dia lebih ke aktivitas dasar pasien. Jadi mulai dari pasiennya tiduran ya Dokter Rima ya. Nanti bagaimana caranya bisa duduk sendiri gitu. Aktivitasnya, ADL-nya ya. Iya, jangan dibantu duduknya. Kalau misalnya terus bagaimana memobilisasi. Jadi yang dulunya caregivernya mungkin 3 orang, terus diajarin bagaimana caranya mungkin 1 orang bisa bantu beliau untuk pindah gitu. Mungkin Dokter Rima ada pengalaman ya untuk ini ya awal-awal ya untuk Prof. Mereka. Karena ya Bapak itu kan tinggi besar ya, jadi megang tuh harus bertiga waktu itu, nggak bisa cuma 1 atau 2. Nah itulah yang dilakukan teknik bobat itu ya, dilatih gimana beliau itu bisa untuk minimum duduk, kemudian nanti gimana dari 3 orang itu nanti bisa cuma 1 orang aja, kan repot juga ya, misalnya kemana-mana kita mesti bawa rame-rame gitu kan. Nah jadi itu memang terasa sekali ya tahapan-tahapannya Dokter Eno ya, dari awal tidak bisa sama sekali gitu ya, kemudian sudah ada kemajuan sedikit, itu alhamdulillah sekali ya, dari mulai tidak bisa sama sekali, mau duduk susah, harus dipegangin, kemudian mulai bisa duduk, bahkan kiri kanan juga, miring kiri miring kanan itu enggak segampang ini kan ya, apalagi dengan kelemahan sebelah kanan ya. Jadi kalau mau miring itu harus ditolong, misalkan kan ke kiri ke kanan. Bayangin sekian jam hanya terbentar aja. Nah itu juga PR pertama ya. Duduk aja itu pusing itu Bu. Pusing kan? Ya mungkin kita kalau kita yang belum pernah mengalami mungkin susah ya, tapi mungkin Adit merasakan ya gimana awalnya itu dari mulai dia
sadar pertama. Nah itu mungkin fase sulit ya. Udah mulai tidak sadar, udah mulai sadar, oh saya begini gitu. Itu mungkin yang terjadi ya, perubahan itunya ya dok ya. Jadi dari yang apalagi kalau misalnya agak berat ya pasti tiduran ya lama ya beberapa sampai beberapa minggu mungkin. Setelah itu mulai mobilisasi awal-awal itu mungkin memang adaptasinya mungkin ya Bu. Iya. Yang biasa berbaring kita coba setengah duduk di 30 derajat, 60 sampai bisa duduk, terus menjuntai di bed ya. Nanti berpindah ke kursi. Nah, itu kan memang tahapan yang memang harus dilalui oleh pasien-pasien stroke kalau memang terjadi perbaikan gitu ya. Jadi sudah bisa kan dari tiduran saja sampai bisa pindah dengan bantuan mungkin ya. Itu kan harus banyak ya Bu yang harus dilalui gitu. Dan waktunya pun nggak sebentar. Mungkin kalau kita mungkin berpikiran kalau apa sih susahnya meluruskan kaki saat berjalan gitu ya. Nah, kalau pasien-pasien stroke itu kan dia sudah mulai ada salah cara melangkahnya ya Bu. Jadi kadang kakinya sudah eksorotasi, nanti melangkah kan jelas ya kalau pasien-pasien stroke. Nah, bagaimana itu kita kembalikan lagi gitu cara berjalan yang benar, karena kalau enggak ya nanti kelihatan posturnya itu akan berubah ya, panggulnya agak miring, terus bahu juga seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan pada neurorestorasi pasien-pasien stroke. Ya, kalau udah seperti itu, udah untuk persiapan masuk ke dunia kerja lagi gimana dok? Ya, itu bukan fisik saja, kadang banyak pasien yang nggak mau kadang ya Bu, yang nggak mau kembali karena mungkin merasa minder kali ya. Jadi ya itu, jadi semangat dari orang sekitar gitu ya, dari keluarga khususnya yang inti itu sangat diperlukan karena banyak pasien mungkin usia muda, apalagi yang kemarin baru-baru COVID ini kan banyak yang muda-muda ya Bu. Nah, lalu untuk kembali itu dia nggak mau, padahal atasannya sudah mengatakan masuk saja, pasti ada kompensasi ya itu. Diberikan kemudahan dalam bertugas, tapi karena tidak mau masih menarik diri. Ya. Nah, itu yang harus jadi dalam fisioterapi ya, selain fisik, mental pun selagi waktu pasien di terapi pasti itu diberi semangat selalu kan. Kalau caregiver udah jelas lah di rumah pasti selalu memberi semangat. Nah, waktu latihan, rehabilitasi, baik OT, fisioterapi, nah itu mungkin sambil tangannya dilatih, pasti ini Bapak pasti bisa, ayo tulis. Nah, itu perlu untuk pasien-pasien pasca stroke. Jadi kalau gitu gimana Bu? Ya, kalau kita juga seperti itu, kata dokter yang katakan ya. Fase per fase itu ada ininya ya, ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Terapinya itu beda-beda ya Bu. Fasenya apa? Jadi nggak bisa disatukan. Ini kalau ini fase kayak gini harus kayak gini, nggak bisa ya. Harus tahu fasenya gimana nih orang stroke nih, fasenya fase apa? Fase akut lah atau yang kronik? Sudah lewat gitu ya fase akut ya. gitu. Tapi memang kita kalau bisa itu menurut saya itu memang dikejarkan ya, as early as possible kan, secepat mungkin ya. Maksudnya bahkan dari fase pertama dia nggak sadar di ICU, pengalaman saya itu sudah mulai dilatih, udah mulai digerakkan kaki, tangan supaya tidak kaku gitu ya kan. Terapi pasif ya dokter. Ya pasif, terapi pasif memang terapisnya datang gitu ke ICU, walaupun kita nggak sadar mungkin ya pasiennya itu sudah mulai digerakkan. Nah, nanti setelah dia keluar, sudah mulai dia lakukan secara pasif dulu sampai dia sendiri akhirnya bisa melakukannya. Itu yang saya lihat. Jadi memang betul-betul perlu keteraturan ya dok ya. Nah itu yang membuat bosan ya, bertahun-tahun sampai dia nggak kayak balikin telapak tangan gitu kan ya. Bisa langsung ini ya kan, bisa sehat langsung simsalam enggak gitu kan ya. Tapi benar-benar kayak itu ya, kayak komputer yang rusak, kena virus teror di restore ulang, diinstal ulang gitu ya. Jadi sama tadi kata dokter Reno tadi jalannya beda, nggak normal. Nanti karena dia semangat, karena jalan nggak normal, digas saja. Akhirnya nggak normal sampai kronis, fase kronis. Dan itu sudah jadi kebiasaan, jadi susah gitu. Jadi di awal-awal itu memang harus kayak dipandu begitu. Jadi seperti dokter Ima bilang, walaupun pasien belum sadar, biasanya fisioterapi pasif sudah dilakukan. Kita pun masih berkolaborasi dengan rehab medik kan. Kalau di M Jamil
ada dokter Riri ya, dokter Rini, dokter Widya kalau nggak salah sekarang ada 3 orang. Nah jadi kita pasti konsul walaupun pasien masih belum begitu kontak gitu ya dengan kita, misalnya untuk komunikasi belum terlalu bagus, tapi pasti kita konsulkan untuk fisioterapi pasif setidaknya. Setelah itu kalau misalnya sudah bisa, baru kita konsultasikan lagi untuk fisioterapi aktifnya seperti itu. Kalau udah mandiri nih pasiennya gimana dok? Ya kalau sudah mandiri tinggal berarti yang minimal ya, yang misalnya sensorik halusnya gitu, motorik halus ya, misalnya untuk tanda tangan, untuk itu ya, itu yang harus dilakukan. Itu harusnya kita ke rehab medik, itu ke OT atau ke FT? Nah biasanya kan kita sudah dikonsultasikan dulu ke dokter rehab mediknya, nanti dokter rehab medik yang akan menilai asesmennya. Bagaimana kita itu mengembalikan ya, mencoba mengembalikan itu ke fungsinya. Contoh misalkan bapak misalkan ya, kan sebagai ayah kepala keluarga ya. Nah jadi di situ penting bahwa dia itu merasa tetap dihargai sebagai ayah gitu, sebagai suami ya. Jadi kita tetap menanyakan ya, untuk keputusan apa tetap kepala keluarga beliau kayak gitu. Nah kemudian apa lagi, mungkin kalau untuk operasi nggak bisa lagi ya kan. Nah apa ini, dia bisa ngajar sebagai ngajar. Nah itulah kita upayakan, dan kebetulan untuk itu pas lagi itu kan COVID, jadi sepertinya kayak blessing in disguise gitu ya. Jadi semacam suatu keberkahan juga ya. Jadi beliau bisa mengajar, bahkan menguji S3 waktu itu ya Dr. Reno ya. Itu betul-betul mengharukan ya. Beliau sudah dengan berani ya mau tampil dengan menjadi penguji itu. Kemudian itu saya salut sekali bahwa ya alhamdulillah gitu kan, fase depresinya tidak terlalu berat ya, walaupun ada ya, pasti semua orang stroke pasti gitu, tapi beliau berusaha bangkit ya, dengan support semua keluarga dan teman sejawat ya, semua mengatakan ayo Prof. bisa untuk menguji. Nah itulah titik momennya ya, beliau bangkit ya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap memberi ilmu ya, walaupun masih tetap lewat Zoom ya, dan mudah-mudahan setelah ini bisa akan tatap muka langsung gitu. Amin. Ya benar Dokter Adit, jadi kan itu sebagai salah satu contoh bagaimana dukungan keluarga ya. Kan ada juga nih pasien udah stroke ya, seperti tidak dihargai lagi Dokter Ima, seperti tidak diikutkan lagi mengambil keputusan misalnya kan, padahal dia mungkin pikirannya masih bisa ya, masih normal, tapi mungkin fisiknya yang tidak. Nah, tapi tidak diacukan lagi gitu, tidak dianggap lagi dalam keluarga itu sebagai salah satu faktor risiko juga untuk depresifnya pasien gitu. Jadi dia nggak mau lagi, enggak lah di rumah salah gitu kan. Kalau pasien-pasien stroke ini itu udah mendekatkan diri dengan lingkungan lamanya, itu sangat penting ya, dengan teman-temannya, menggali gimana dulu, terus masih ingat ya alhamdulillah ya. Jadi kayaknya kalau memori orang stroke ini ya, yang dulu-dulu dia ingat, tapi setelah kejadian itu dia agak susah mengingatnya. Itu kayak gitu. Memori jangka pendeknya yang terganggu ya. Jangka panjang masih bagus. Masih bagus. Masa kecilnya masih ingat semua kan, teman-teman SMP, teman SMA, kejadiannya dulu masih ingat semua. Tapi begitu kita ditanyakan, misalnya seseorang baru kita kenalkan ya, contohnya itu dia tanya terus kan, siapa namanya gitu loh. Nah, itu jadi mau bikin retensinya itu ya. Gitu. Ya, saya aja kan penguji kan Prof. Menkar dulu waktu koastasi bedah. Masih ingat beliau. Iya. Alhamdulillah. Kalau sekarang gitu ya Dokter Ima, kalau ketemu Prof dulu siapa pengujinya gitu kan. Prof kemarin siapa yang ya Prof? Gagal apa enggak? Nah, Prof lulus. Iya. Jadi itu pun misalnya menanyakan yang lalu-lalu ke pasien stroke itu juga bagus untuk merangsang lagi memorinya gitu ya. Kalaupun dia salah dibenarkan, dia lupa diingatkan seperti itu. Jadi itu di neurobehavior seperti itu yang dilakukan. Jadi nggak bisa dipatahin, nggak boleh dipatahin. Iya, maksudnya masa itu aja nggak ingat, nah itu nggak boleh. Jadi itu waktu itu diberikan clue-clue supaya dia ingat lagi sedikit-sedikit seperti itu Dokter Adit. Jadi emang penting ya Dokter Ima seperti itu ya. Karena menurut beliau tuh semua tuh ada di kepalanya gitu. Cuma memilih yang kan keluar tuh kok jadi beda gitu loh. Itu
dia udah tahu tuh itu apa, tahu gitu kan ya. Jadi ada cycle-nya yang keputus kali itu kan. Iya. Jadi ada yang emang kita kasih clue sedikit nanti jadi ingat Buat gitu dia, ya. gitu. Mengenai hobi-hobi yang lama itu gimana dok? Nah, Ngaruh nggak? iya hobi-hobi pasien. Jadi kalau misalnya sudah bisa kembali ke hobinya gitu ya nggak apa-apa disalurkan. Tapi kalau belum tentu kita push di fisioterapi dulu ya dokter Ima. Untuk itu. Sekarang dulu misalnya suka bersepeda, kalau di fisioterapi kan sekarang ada sepeda statis ya, mungkin bisa di situ dulu udah bagus. Kalau statis ya nggak perlu terlalu seimbang ya. Kalau misalnya di jalan tentu harus bagus keseimbangannya, refleks beliau gitu ya. Nah, jadi memang di fisioterapi atau neurorestorasi pun biasanya kita selalu tanyakan ke pasien goalsnya apa gitu. Karena seperti tadi kan gejala banyak ya, jadi mau apa dulu nih yang dibenarkan, mau apa dulu nih yang dikejar gitu. Misalnya kalau untuk TMS ditanya, misalnya ini pasiennya ada lemah, ada gangguan bahasa, ada gangguan menelan dan lain-lain. Gak mungkin semuanya kita stimulasi untuk gitu. Jadi pasti kita tanyakan dulu ke pasien apa yang pertama dia mau gitu. Misalnya kayak misalnya pasien saya mau lepas NGT dulu gitu ya. Nah, jadi mungkin yang pertama kita untuk sesi ini kita maksimalkan di sana dulu gitu. Karena beda-beda pasien ya dokter Imam. Saya dia guru, mungkin dia mau bisa nulis dulu udah. Ya seperti itu Kak Adit. Ya dokter Imam banyak yang mau diceritakan pengalaman ya. Ya 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun dari 2019, jadi juga cukup lama ya tahapannya gitu ya. Jadi memang hari-hari pertama itu sulit sekali ya kita komunikasi, kemudian kita berusaha, makanya itu waktu TMS-nya juga diarahkan ke itu dok, untuk bisa mampu komunikasi itu kan ya, berbicaranya. Jadi, tapi memang kalau saya lihat ya yang paling ampuh ya untuk perbaikan belajar itu memang dengan melatih itu ya ayat-ayat Al-Quran gitu loh. Jadi ponakannya datang ya kan, terus selalu sholat ya kan dengan ayat sholat gitu kan, walaupun pertama-tama emang kadang-kadang geli sendiri gitu, kadang-kadang gimana gitu ya kan ya, kayak anak bayi, anak balita baru belajar lagi ya, Iqra. Itu yang kadang-kadang kan kok saya kayak anak-anak ya gitu, ada perasaan gitu ya. Jadi kita berusaha mengalihkannya, jangan sampai kayak diperlakukan itu dia nggak sukanya gitu kan, jangan saya diperlakukan seperti anak-anak, jangan saya dibedakan, jangan saya dianggap invalid banget ya gitu ya. Jadi rasa-rasa begitu yang kita minta kepada masyarakat juga mungkin ya, perlakukanlah ya orang-orang yang stroke itu jangan dipelototin kayak ngeliatin apa gitu ya kan, kadang-kadang kan risih juga ya, terasa ya, dipelototin diliatin gitu kan ya. Ya udah kita lihat sudah gitu kan ya, terus ajaklah bicara, ajaklah nanya gitu kan. Jadi jangan diperlakukan seperti kayak itu pesannya ya mungkin ya bagi penderita stroke itu, mereka adalah ya ingin diperlakukan sama juga ya, itu dan mungkin dengan orang-orang normal lainnya. Coba ya itu mungkin fasilitas ya, fasilitas itu saya pernah sekali pengen bawa ke restoran mana gitu ya, nggak ada fasilitas buat disabilitasnya. Nah ini mungkin kita sebagai kota ya menghimbau juga ya Dr. Adit ya, kalau tempat-tempat umum itu ya disediain ya tempat ya, untuk parkir saya lihat sudah ada sih di kampus sudah ada ya. Tapi tempat-tempat kayak tempat hiburan ya, tempat di mall atau situ tuh di hotel. Nah ya kan rasakan Adit ya. Nah kita pengen bawa dia aja, pengen bawa makan ke sana, tapi gimana gitu loh, tangganya tinggi-tinggi gitu ya, nggak ada, kita mesti ngangkatin kursi rodanya, repot sekali gitu loh. Harus survei dulu ya Bu ya, ini gimana ada disurvei jalan itu, jalan masuknya kayak apa, kayak ramnya ada atau tidak. Iya betul emang. Kalau enggak ya susah, gimana cara nanti harus sampai ke atas tapi nggak ada gitu ya, kadang lift juga nggak dari bawah kan, harus dari lobby dulu gitu ya, kayak gitu ya. Jadi saya mungkin melalui podcast ini juga kita menghimbau ya, kalau ada yang dengerin nih dari pengusaha restoran atau restoran, mall atau mana ya, iya kalau bisa ya. Kalau sekarang kan memang kita lihat di mana ya, maksudnya di restoran atau tempat rekreasi gitu banyak yang bawa kursi roda gitu ya, maksudnya kalau dulu mungkin kalau sakit ya sudah sakit aja di rumah gitu ya, kalau sekarang kan orang tua gitu ya pasti dibawa gitu kan, jadi memang pasti disurvei dulu ini tempatnya bisa atau tidak gitu ya. Kalau misalnya enggak ya berarti kita nggak kesana gitu, karena ada orang tua gitu kan yang
kita ini ya. perlu pakai kursi roda seperti itu ya. Kemarin menantu saya cerita tuh dia di pantai mana ya di Jawa, Treno ya, mereka punya khusus gitu loh alat yang untuk safety bagi penderita disabilitas itu gitu. Ya. Bagus sekali sih bilang, contohnya ada pelampungnya, ada keretanya yang memang khusus ya buat bagi mereka gitu loh di sana selama di situ. Saya kira itu betul dicontoh nih. Sumatera Barat ini kan daerah wisata nih, ya kan? Apalagi tujuan destinasi wisata. Iya. Saya kira tidak ada salahnya nih kalau ada yang dengar dari pengusaha itu ya, mereka mengusahakan itu ya, mungkin bukan cuma untuk orang stroke ya, seperti kata Treno bilang, untuk orang tua ya, orang tua kita yang sudah sepuh yang dia disuruh naik tangga berapa gitu kan nggak bisa ya. Nah, jadi disediakan lah gitu ya. Karena kan hiburan, rekreasi itu penting ya untuk pasien-pasien stroke ya, Dokter Rima. Kan nggak orang sehat aja yang mau healing ya, Dokter Rima. Jadi pasien stroke juga butuh healing ya. Perlu untuk hiburan supaya dia lebih lebih ceria gitu ya, lebih bersemangat gitu. Jadi memang perlu. Jadi kalau misalnya tempat itu nggak bisa ya berarti yang sehat aja yang bisa ya, Dokter Rima. Saya kan tempat karaoke contohnya kan ya. Kalau bisa jangan di lantai tinggi-tinggi ya, yang susah naiknya. Terus ya kalau dari boleh ya, kayak gitu. Jadi ya itu tolong diperhatikan gitu ya, bahwa ternyata masyarakat kita itu ada golongan yang penting ya. Karena ini juga tahun berapa ada khusus kan mengadakan hari itu ya terhadap disabilitas. Disabilitas, gitu ya. Disabilitas. Oke, itu ngobrol santai ya. kita pada sore hari. Mungkin terakhir ada pesan-pesan atau key message yang akan disampaikan pada para pendengar kita, Dr. Reno. Kalau dari saya sih, kalau pasien stroke ya, kalau dalam ini kita bicara tentang stroke, memang dukungan dari keluarga sangat penting ya, karena setelah pasien melewati fase akutnya, ada fase berikutnya yang lebih penting ya, untuk mengembalikan pasien ini ke fungsinya, ke fungsi mandiri, contohnya untuk ADL-nya ya, activity daily living-nya. Jadi bagaimana pasien itu bisa mandiri, tentu dengan dukungan keluarga. Nggak mungkin dia pergi latihan sendiri seperti itu ya, nggak mungkin dia datang tanpa dukungan keluarganya seperti itu. Jadi memang dukungan keluarga untuk pasien stroke itu sangat penting. Dan mungkin kita yang yang tidak merupakan caregiver pasti bilang, aku nggak mau mengantar, karena mungkin ada fase-fase bosan, jenuh di sana. Mungkin tidak dari caregivernya, mungkin dari pasien itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu, jadi harus, kalau dengan slogan yang tahun ini ya, together we great than stroke ya. Jadi kalau kita bersama kita lebih hebat dari stroke.